Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Putri Handayani, absen 1. Saya Miftano Felixa Cayanda, absen 2. Saya Syara Beauty Ananda, absen 24. Saya Zizi Nikma, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi DHCP, DNS server, mail server, dan FTP server. Pertama, masukkan server, kemudian masukkan switch, kemudian masukkan 3 buah PC, kemudian setelah itu lakukan pengkabelan, lakukan pada server dan switch dengan PC, lakukan pada ketiga PC tersebut. Kemudian konfigurasi pada server dengan cara klik server, lalu kita config, lalu di situ ada display name, kita ganti menjadi moonpip server. Kemudian kita pilih di stop, lalu kita konfigurasi IP addressnya yaitu 192.168.1.1, kemudian default gateway-nya juga sama. Begitu pula dengan DNS servernya. Kemudian kita kembali lakukan konfigurasi pada PC 1 dengan cara klik config, lalu kita ganti yang semulanya PC 1, kita ganti namanya menjadi client 1. Jangan lupa di stop. Untuk mengatur IP-nya, kita ketik IP-nya terlebih dahulu. Jangan lupa default gateway-nya juga dan DNS servernya. Kemudian kita kembali. Begitu pula dengan PC 0. Yang semula PC 0 kita ganti menjadi client 2. Kemudian desktop. Untuk mengatur IP konfigurasinya, masukkan IP-nya terlebih dahulu, lalu default gateway-nya, lalu jangan lupa DNS-nya juga diganti. Kemudian kita kembali lakukan konfigurasi kepada PC 2. Ini kita ganti menjadi client 3. Kemudian desktop, konfigurasi IP-nya 192.168.1.4. Masukkan default gateway-nya. Jangan lupa DNS servernya juga dimasukkan. Kemudian kita kembali. Untuk mengetahui kebenarannya, kita ping pada salah satu PC, pilih command prompt, kemudian masukkan IP, ping 192.168.1.1, kemudian hasilnya sudah berhasil ya. Kemudian kita kembali. Lakukan pengecekan pula pada Untext server dengan klik command prompt, lalu ping IP yang ada di PC atau di klien yang telah kita tentukan tadi. Di sini sudah berhasil pada PC atau klien 1. Kemudian kita ping pada klien 2 yaitu 192.168.1.3 dan juga berhasil. Jangan lupa klien yang ketiga juga dilakukan ping 192.168.1.4 dan hasilnya berhasil juga. Kemudian kita kembali
Selanjutnya jangan lupa kita tambahkan access point, lalu 3 buah laptop. Setelah itu lakukan pengkabelan antara switch dengan access point. Setelah itu kita ke server atau ke Unpack server, kemudian pilih service, kemudian DHCP kita on kan, lalu default gateway-nya ganti, dan DNS servernya juga, lalu ganti yang 0 menjadi 1, kemudian add, save, dan berhasil. Kemudian kita kembali, pilih access point, lalu kita config pada port 1 yang semula namanya default, kita ganti menjadi Unpack Warship. Kemudian pilih Pancabudi, kita kembali, kita atur pada PC 0, lalu jangan lupa desktop, pilih PC wireless, kemudian refresh, connect, kemudian tulis Pancabudi, kemudian kita kembali dan kita ping terlebih dahulu. Ya, sudah terhubung ya. Kemudian lakukan pada laptop 1, kita atur terlebih dahulu. Kemudian desktop, pilih connect, refresh, dan connect lagi. Ketik Pancabudi, lalu kita kembali. Jangan lupa ping untuk memastikan sudah terhubung atau belum. Sudah terhubung, lalu lakukan pada laptop 3. Jangan lupa kita atur terlebih dahulu. Lalu desktop, connect lagi, refresh, dan connect. Lalu tulis Pancabudi. Kemudian kalau sudah, kita kembali dan kita cek ping. Ya, sudah terhubung. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian pilih Unpack server, DNS on kan, lalu namanya kita ganti unpack.com, lalu IP addressnya 192.168.1.1, lalu add, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita kembali ya pada klien 1, pilih desktop, lalu web browser, URL-nya kita ketik unpack.com, lalu go, kemudian kita kembali, lakukan pada klien 3, web browser, lalu unpack.com, lalu go lagi, dan kita kembali pada PC, laptop 0 juga, pilih web browser, URL-nya unpack.com, lalu pilih go. Kemudian pada PC, laptop maksud saya, web browser, URL-nya ganti
unpad.com, kemudian go. Pada laptop 1 juga web browser, lalu unpad.com, lalu go. Setelah selesai semua, klik pada Unpad server atau server. Kita atur emailnya terlebih dahulu. Namanya kita ganti jadi unpad.com. Lalu usernya ini klien 1, passwordnya juga klien 1. Ini dilakukan sampai klien 6 ya, soalnya kliennya juga ada 6. Jadi klien 2 sekarang, lalu sampai klien 6. Ini klien 3, lalu klien 4, klien 5, kemudian yang terakhir yaitu klien 6. Kemudian kita kembali pada klien 1, kita atur emailnya terlebih dahulu di desktop. Namanya ini klien 1, lalu emailnya jadi klien 1@unpad.com. Kemudian unpad.com lagi, username-nya klien 1 dan passwordnya juga sama ya. Selanjutnya kita ke klien 2, kemudian ke desktop, namanya juga klien 2, lalu emailnya klien 2@unpad.com. Incoming mail servernya juga sama, unpad.com. Kemudian username-nya juga klien 2. Kemudian save, lalu kita kembali lakukan pada semua kliennya, termasuk juga yang ini klien 3, namanya klien 3@unpad.com, mail servernya juga, username-nya juga klien 3, kemudian save. Kita lihat dulu pada laptop 0, ini termasuk klien 4, jadi semua ini di emailnya diatur terlebih dahulu. unpad.com, mail servernya, kemudian username-nya juga klien 4. Jangan lupa save. Kembali lakukan pada klien 5 atau laptop 1. Emailnya, masukkan emailnya, mail servernya, dan jangan lupa username-nya juga diisi, lalu save. Lakukan hal yang terakhir pada klien 6 atau pada laptop ya. Klien 6@unpad.com. Jangan lupa username-nya, kemudian di save.
pada klien 1, pilih pada desktop itu kita pilih ini compose, lalu untuk emailnya klien 3, berarti ini untuk klien 3 ya, lalu kita tulis pesannya email ke komputer 3 atau ke klien 3. Kemudian kita kembali, kita cek sekarang yang ada di klien 3 dan receive, dan hasilnya terkirim ya. Kemudian kita kembali lanjut pada klien 2, kita compose di sini untuk klien 4. Coba kita tulis tes, dan ini email ke laptop 4. Kemudian kita kembali dan kita cek ke klien 4-nya tadi apakah sudah masuk. Ya, sudah bisa berhasil ya, dapat pesan. Kemudian kalau kita ingin membalas untuk mengetahui apakah tadi pesannya sudah berhasil atau belum, kita akan balas ya.